Fly! Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih dari kalian yang request film terbaru satu ini? Yang berjudul The Wild Robot. Film ini menceritakan sebuah robot yang tidak sengaja merawat anak angsa karena si ibu angsa yang telah tewas. Sehingga si robot harus belajar menjadi sosok ibu angsa yang baik untuk anak angsanya, dan juga sosok robot yang baik untuk semua hewan di hutan. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat sebuah robot tengah terdampar di sebuah pulau. Dia ditemukan oleh sekelompok otter laut nih. Robot itu bernama Ross. Sayangnya perkenalan itu harus sirna sebab Ross terlempar oleh ombak. Singkat cerita, Ross berusaha untuk memanjat ke atas tebing. Sesampainya di atas, Ross tengah berada di alam liar. Dia langsung aja nih menelusuri tempat itu untuk meminta kepada siapapun sebuah tugas, sebab dia adalah robot serbaguna yang selalu menuntaskan tugasnya. Selama di perjalanan, dia bertemu dengan seluruh penghuni hutan. Sayangnya semua hewan itu menolak dirinya nih. Ross juga berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Namun di sini Ross belum bisa berbahasa hewan. Alhasil dia hanya bisa membantu sesuai instingnya. Sialnya semua hewan tetap menolaknya. Uniknya lagi bukan hanya Ross saja nih yang ditolak dan tidak disukai, melainkan semua jenis hewan di sana saling membenci satu sama lainnya. Melihat kondisi buruk ini, Ross berinisiatif untuk mengaktifkan mode learning untuk mempelajari bahasa hewan. Selama beberapa lama kemudian, Ross sudah selesai nih mempelajari semua tentang hewan. Singkat cerita, dia berusaha untuk berinteraksi dengan para hewan. Sialnya dia kembali ditolak dan juga ditakuti oleh semua hewan. Merasa ditolak oleh para hewan dan dijauhi oleh mereka, Ross berencana untuk pulang ke tempat asalnya dengan menggunakan transmitter di kepalanya. Sayangnya usahanya gagal sebab dia melakukan hal itu di atas tebing. Alhasil dia tersambar petir dan terjatuh. Masalah Ross belum selesai sampai di situ nih. Setelah terjatuh, para rakun berusaha untuk mencuri semua suku cadang dan semua yang ada di tubuhnya Ross. Sekalipun Ross berhasil menghalau para rakun itu, namun salah satu rakun membawa transmitter miliknya. Alhasil Ross mengejar rakun itu hingga ke sarang beruang. Hal ini membuat beruang itu marah dan mengejar Ross hingga membuatnya terjatuh ke jurang. Yang beruntungnya Ross adalah sebuah robot, jadi dia selamat. Sayangnya kejatuhan itu membuat seekor angsa tidak selamat. Namun di situ Ross berhasil menyelamatkan salah satu telur milik angsa itu. Dia berniat nih untuk menjaga telur tersebut. Namun sayangnya seekor rubah mencuri telur itu. Hal ini membuat Ross mengejar rubah tersebut. Untungnya Ross berhasil menyelamatkan telur itu dari si rubah. Bahkan Ross juga sempat membantu rubah itu mencabut duri landak di tubuhnya. Setelah itu telur angsa yang sudah diselamatkan oleh Ross menetas. Hal ini membuat Ross kaget dan berusaha mempelajari anak angsa. Yang mana angsa itu menganggap Ross adalah ibunya dan selalu mengikutinya. Berbeda dengan Ross sebab dia adalah robot yang tidak memiliki perasaan. Alhasil Ross berusaha nih untuk meninggalkan anak angsa itu. Namun dia terus mengikuti Ross hingga Ross tidak tahan lagi sebab anak angsa itu merusak transmitter miliknya. Yang mana Ross memberikan anak angsa itu kepada ibu posum yang tengah menjaga anak-anaknya. Ibu posum itu bernama Pinktail.
Awal pertemuan Rose dengan ibu possum itu sedikit kaget nih, namun Rose membiarkan anak angsa itu bersama ibu possum. Namun anak angsa itu justru meninggalkan Pinktail dan memilih mengikuti Rose. Pinktail berniat memberitahu Rose soal mengasuh anak. Singkat cerita, Pinktail memberitahu soal Rose nih harus mengasuh anak angsa itu. Awalnya Rose terus menolak sebab itu bukanlah tugasnya. Pintarnya Pinktail, dia justru memberikan tugas secara resmi kepada Rose untuk membantu anak angsa. Dimulai dari memberi makan, mengajarnya berenang dan terbang. Setelah itu Rose langsung bergegas untuk menyelesaikan tugas pertamanya, yaitu memberi makan anak angsa itu yang bernama Brightbill. Tugas pertama ini sangat sulit, sebab Rose harus mencari tahu apa makanan yang disukai oleh Brightbill, hingga tanpa sengaja mengajari berenang dan terbang di saat yang bersamaan. Fly. Semua itu dilihat oleh seekor rubah. Melihat Rose salah mendidik Brightbill, rubah itu berencana untuk membantunya. Niat itu sempat dicurigai oleh Rose, sebab rubah itu tadinya ingin memakan Brightbill. Namun akhirnya Rose menerima bantuan dari si rubah yang bernama Fink. Perlahan Fink memberikan saran untuk mencari makan yang tepat untuk Brightbill. Di situ Rose berusaha mencari makan itu dan tidak ada satupun yang benar. A bear? Honey lunch! Tapi itu dijadikan kesempatan oleh Fink nih untuk mendapatkan makanan gratis dari Rose. Setelah kenyang, barulah Fink memberikan makanan yang tepat untuk Brightbill. Lalu mereka saling mengobrol satu sama lainnya hingga matahari akan terbenam. Melihat hal itu, Rose berinisiatif untuk membuat sebuah rumah untuk mereka tinggal. Sambil mencari ranting-ranting kayu besar, mereka tidak sengaja bertemu dengan seekor beaver yang bernama Peddler. Beaver itu selalu diejek oleh semua penghuni hutan termasuk Fink sebab dia selalu memotong pohon. Namun di situ Fink tahu bahwa Peddler sangat bagus dalam membuat rumah. Alhasil Rose membuat rumah dengan mengikuti bentuk rumah milik Peddler. He needs room for better. Or Rosum 7 or Singkat cerita, Rose membuat rumah itu sendirian. Fink hanya duduk saja dan mengumpulkan beberapa barang, sedangkan Brightbill ingin membantu Rose. Malamnya setelah bekerja seharian, mereka sempat mengobrol sebentar sebelum pulang ke rumah baru mereka. Saat ini keluarga mereka hanya ada Brightbill, Fink dan juga Rose. Sebentar lagi Brightbill akan tertidur nih. Namun sayangnya kemunculan Peddler di depan pintu membuat Brightbill kaget. Akhirnya Fink harus turun tangan untuk membacakan sebuah cerita pengantar tidur. Semua yang dilakukan Fink membuat Rose bertanya-tanya nih. Namun Fink hanya mengatakan semua yang dia ceritakan berasal dari apa yang dia rasakan. Setelah itu mereka akan segera pergi tidur. Namun Brightbill dan juga Fink justru tidur bersama Rose sebab mereka adalah keluarga saat ini. Singkat cerita, waktu berlalu dengan cepat nih. Brightbill sudah dewasa. Kini waktu yang tepat untuk mengajarinya berenang. Di situ Rose bersama Fink dan juga Pinktail ikut membantu dan memberi semangat pada Brightbill untuk belajar berenang. Primary motor appendages and opposing. alone will I think I got it. well alignment. Sekalipun berhasil, namun caranya tetap tidak normal. Di sepanjang sungai, Rose hanya mengawasi lewat drone tangan miliknya. Sialnya, Brightbill sempat bertemu beberapa dari angsa lainnya yang sepertinya membuli dirinya nih, sebab jenis mereka berbeda. Untungnya semua angsa itu pergi, namun bukan karena Brightbill, melainkan karena ikan predator. Alhasil, Brightbill dalam bahaya. Try swimming with your feet. You don't believe. Fly away! Right, Bill? Since you can. Now. Kejadian itu berhasil ditangani nih oleh Rose dan dia juga menyelamatkan Brightbill. Namun sayangnya Rose harus kehilangan satu kakinya. Tidak lama kemudian, para angsa pengganggu itu kembali dan memberitahu soal kebenaran tentang orang tua asli Brightbill. Hal ini membuat Brightbill sedih dan kesal pada Rose karena Rose tidak memberitahunya sejak awal. Hubungan mereka sempat renggang nih. Karena kejadian itu, Rose berusaha pergi ke pinggir pantai dan menemukan robot yang seperti dirinya. Di sana Rose mengerti mengapa dia berbeda dari para robot sejenisnya. Design is pre-planned life. Could better. Here you go. The Rosum line of help. Selain itu, dia juga mendapatkan transmitter baru dari robot sejenisnya nih. Setelah itu, Rose memutuskan untuk menyendiri di sebuah tebing. Di situ Fink datang ke sana untuk menemani Rose.
Awalnya Rose berencana untuk kembali ke tempat asalnya, namun Fink mengingatkannya untuk segera melatih Bright Bill terbang. Akhirnya Rose dan Fink pergi untuk melatih Bright Bill terbang nih. Semua itu tidaklah mudah bagi Bright Bill. Dia harus terus mencoba sekalipun gagal, namun Rose tidak membiarkannya gagal dan menyerah. Malam harinya Rose rela untuk membuat sebuah lintasan panjang supaya Rose bisa membantu Bright Bill untuk terbang. Setelah dia selesai, Peddler datang sambil membuat kaki robot dari kayu untuk Rose. Dia harap Rose bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Paginya Rose dan Bright Bill berlatih terbang bersama. Usaha mereka berhasil nih, namun sepertinya Bright Bill masih belum bisa terbang dengan sangat kuat. Malamnya, Fink memiliki ide untuk dapat membuat Bright Bill terbang dengan kuat di angkasa. Paginya, Fink mengajak Rose untuk bertemu dengan seekor falcon bernama Thunderbolt. Singkat cerita, Thunderbolt bersedia mengajari Bright Bill untuk terbang kuat di angkasa sepertinya. Ready? For goose. Exactly. Semua usaha Rose untuk membuat Bright Bill terbang membuahkan hasil yang sangat bagus nih, hingga pemimpin migrasi para angsa yaitu Longneck menemui Rose. Di situ Longneck bercerita bahwa Rose perlu mendidik keras Bright Bill supaya dia bisa terbang sangat lama, bahkan bisa sampai seminggu tidak mendarat. Setelah Rose berhasil mendidik Bright Bill lebih keras lagi, Rose diminta oleh Longneck nih untuk membawa Bright Bill padanya sekitar seminggu dari sekarang. Singkat cerita, seminggu sudah lewat dan Bright Bill berhasil terbang dengan kuat di angkasa. Kini tiba hari di mana dia akan bermigrasi musim dingin bersama Longneck dan kawanan angsa lainnya. Will you be here when I get back? No. Well, I like you. Bye, Fink. Setelah kepergian Bright Bill, Rose berencana untuk kembali ke tempat asalnya dan membiarkan Fink sendirian di rumah lamanya selama musim dingin panjang. Rosm 7 activating return tram. Mapping location. Di sisi lain, Bright Bill dan kawanan angsa harus berteduh di tempat manusia sebab ada badai besar. Namun sialnya mereka ketahuan oleh para robot mirip Rose. Hai. Singkat cerita, para angsa kaget dan ketakutan. Hal ini juga membuat para robot penembak muncul dan menembaki mereka. Navigation compromised. Beruntungnya, Bright Bill bisa selamat berkat Longneck yang mengorbankan dirinya. Come on! Now climb! That's it! Keep up! Bright Bill. Sementara itu, Rose terbangun di rumahnya dan melihat ada Fink. Fink mengatakan bahwa musim dingin tahun ini sangat ekstrim sehingga dia berada di sana. Hal ini membuat Rose khawatir nih tentang keselamatan para hewan lainnya sebab dia sudah mengerti apa artinya perasaan sekalipun masih sedikit. Setelah itu, Rose meminta bantuan Fink untuk mencari semua hewan dan membawa mereka ke rumah besar milik Rose dan juga Fink. Berkat rasa pedulinya pada semua hewan, Rose berhasil menyelamatkan mereka semua. Sekalipun dia berhasil, namun para hewan justru saling bertengkar nih antar sesama hewan. Mereka tidak peduli dengan kondisi Rose yang sudah menurun akibat menolong mereka. Di situ Fink sedikit kesal sebab Rose sudah berkorban untuk mereka. Alhasil Fink berteriak dan berhasil membuat semua hewan sadar. Yang akhirnya mereka saling berhibernasi secara tenang di sana hingga musim semi datang. Let you all freeze. You all have instincts that before I shut down, I will
Singkat cerita, musim semi telah tiba. Rose sudah terbangun dari tidurnya dan ini saatnya Bright Bill kembali ke sana. Bright Bill. Namun dia memutuskan untuk tidak bertemu dengannya. Malam harinya Rose kedatangan pesawat besar yang dikendalikan oleh robot ubur-ubur bernama Vontur. Kedatangannya adalah untuk menjemput Rose pulang dan menghapus semua memori miliknya. Namun di situ Rose berubah pikiran nih sebab Bright Bill mencarinya. Ross! I'm so proud of you. Namun sayangnya Vontur tidak membiarkannya. Dia berusaha mengejar Rose dengan pasukan robotnya. Namun di situ para hewan bersiap untuk melindungi Rose. Bahkan mereka bertarung melawan para robot demi Rose. Bright Bill. Ross! Sayangnya mereka gagal sebab Rose telah dibawa pergi oleh Vontur. Parahnya lagi seluruh hutan ikut terbakar karena ledakan dari para robot. Melihat kejadian krisis ini, Bright Bill bersama kawanan angsanya mengejar Rose nih. Please, I want to keep my men. Sedangkan Fink dengan para hewan berusaha menghentikan kebakaran di hutan. Di situ Bright Bill berhasil masuk ke pesawat. Dia berusaha menemukan Rose yang telah mengalami penghapusan memori. Ross? I love you. I love you too. Karena cintanya pada Bright Bill begitu besar, Rose masih tetap mengingat Bright Bill. Yang akhirnya mereka berdua bekerja sama nih untuk mengalahkan Vontur dan kabur dari pesawat. What now? Everything I need. Di sisi lain, Fink dan para hewan juga sudah berhasil memadamkan kebakaran di hutan. Semua hewan kembali senang sebab bisa bertemu Rose dalam keadaan baik. Mereka semua benar-benar bahagia dan kebahagiaan itu membuat mereka menjadi keluarga. There are things there because I was listening with a different part of I need you. migration. And when it is, I will find my way. Selama beberapa hari, Rose dan yang lainnya sibuk membangun rumah mereka dari nol. Lalu Rose juga berencana untuk kembali ke tempat asalnya nih, sebab itulah yang terbaik untuk para hewan. Singkat cerita, musim demi musim telah berlalu dan musim dingin pun sudah tiba. Yang mana para hewan saling berkumpul di rumah besar Rose dan mereka selalu mengenang Rose melalui sebuah cerita. Sementara itu, Rose tengah bekerja sebagai robot pekerja dan membantu manusia. Sekalipun dia menyapa manusia, tapi mereka tidak sehangat para hewan. Walaupun di tengah kesibukannya, Rose masih bisa nih bertemu kembali dengan anak angsanya Bright Bill. Mereka pun terlihat sangat bahagia dan berpelukan. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.